Di episode 34 setelah kepergian Sun Er, Xiaoyan galau, dia telah menghabiskan satu kontainer rokok Magnum. Hari-hari telah berlalu, Xiaoyan berusaha menghilangkan kesedihannya. Esok hari telah tiba, Xiaoyan sudah menghilangkan rasa sedihnya karena mungkin sudah menghisap satu kontainer rokok Magnum. Xiaoyan dia menuju pelatihan Menara Kilangit, untuk berlatih di Menara Pelatihan tingkat 1. Singkat cerita, Xiaoyan telah tiba di gerbang Menara Pelatihan. Xiaoyan bertemu Jian, Lin Suya dan Liu Qing. Liu Qing pun langsung menghampiri Xiaoyan. Dia berkata, "Xiaoyan, ternyata kamu sangat hebat. Aku sebelumnya meremehkanmu, namun aku tahu sekarang kekuatanmu sangatlah mengerikan. Kamu memiliki teknik-teknik yang sangat luar biasa. Dulu lawan yang ingin aku kalahkan adalah Lin Suya dan sekarang bertambah satu yaitu kamu." Xiaoyan pun mengatakan, "Senior Liu Qing, dalam pertarungan sebelumnya aku hanya beruntung bisa bertahan melawanmu." Namun Liu Qing berkata, "Xiaoyan, dalam pertarungan tidak ada sebuah keberuntungan. Itu semua hasil kerja keras dan kekuatan yang ada dalam tubuhmu." Tidak lama setelah perbincangan itu, ketua pertama pun langsung menghampiri mereka. Ketua pertama berniat untuk membawa mereka ke dalam pelatihan untuk 10 top strong ranking. Setelah semua orang dari top 10 strong ranking berkumpul, ketua pertama pun mengajak mereka untuk ikut bersamanya dan jangan berjalan sendiri-sendiri. Mereka pun berjalan perlahan mengikuti ketua pertama ini. Untuk pertama kalinya mereka masuk ke dalam tempat ini, bahkan untuk Lin Suya dan Jian. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka semua pun sampai di tempat tujuan. Setelah tiba di tempat tersebut, si Xiaoyan pun melihat dalam ruangan tersebut ada lubang hitam. Ketua pertama pun mengatakan, "Tetap ikuti aku dan jangan mendekat kepada lubang itu." Namun Xiaoyan tentu saja dia merasakan dalam lubang itu ada yang aneh. Setelah itu ketua pertama pun memanggil para ketua yang lain untuk menjaga para murid dari top 10 strong ranking. Karena berlatih di menara tingkat pertama ini sangatlah sulit, biasanya hanya ada 5 orang yang bisa mampu bertahan hingga tahap akhir. Setelah para ketua muncul, ketua pertama bertanya, "Apakah piton api sekarang dia telah mengamuk lagi?" Para ketua lain pun mengatakan sudah beberapa lama piton api tidak mengamuk. Namun ketua pertama dia tahu pasti piton api dia sedang mengumpulkan kekuatan yang pada akhirnya dia akan menyerang menara ini dengan kekuatan penuh. Setelah itu ketua pertama pun menyuruh para ketua lain untuk membuka segel dari menara pelatihan tingkat pertama ini. Ketika para ketua lain membuka segel ruangan yang ditempati oleh para murid merasakan panas yang sangat luar biasa. Inilah pelatihan tingkat pertama dekat inti api merah. Jika berlatih di sini akan dengan cepat menerobos peringkat dibandingkan latihan bertahun-tahun. Tentu saja para murid pun dengan semangat mereka pun langsung duduk bersila melingkari ruangan tersebut untuk berkultivasi. Singkat cerita, para murid pun langsung bergerak untuk berkultivasi di menara pelatihan tingkat pertama ini. Mereka pun merasakan panas yang menyengat kepada tubuhnya. Namun mereka pun terus berusaha untuk berkultivasi, karena bagaimanapun mereka ingin dengan cepat menerobos level. 1 jam pun telah berlalu mereka berkultivasi di menara pelatihan tingkat pertama ini. Beberapa orang dari top 10 strong ranking mulai tidak kuat untuk menahan panas yang sangat mengerikan di menara pelatihan ini. Dan benar saja, waktu demi waktu berlalu, 5 orang yang berlatih di menara pelatihan, mereka tidak kuat menahan panas dan mereka pun harus gagal berlatih dalam penempaan inti api merah ini, sedangkan 5 lainnya masih berusaha untuk menahan panas, dan begitu pula sang metik Glory Xiaoyan, dia pun terus berusaha untuk berlatih di menara pelatihan tingkat pertama ini karena dia harus dengan cepat menerobos level tingkat doang. Singkat cerita, berjam-jam telah berlalu. Xiaoyan dan para murid tersisa akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan pelatihan di tingkat pertama ini. Mereka pun merasakan kekuatan mereka lumayan meningkat. Namun ketika mereka selesai berlatih di menara pelatihan ini, mereka merasakan benturan kekuatan yang sangat besar. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama dan para ketua lain. Mereka pun menyadari piton sudah mulai mengamuk tidak terkendali. Dia berusaha mencoba menghancurkan menara pelatihan. Piton api ini berusaha mencoba keluar. Di sisi lain, Xiaoyan dan murid yang tersisa ternyata akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan penampaan inti api. Namun di saat bersamaan Xiaoyan sangat terkejut, dia mendengar gemuruh dari bawah tanah dan dibarengi dengan teriakan ketua pertama. Xiaoyan yang sudah merasakan sesuatu, dia pun sangat senang. Akhirnya piton api mulai mengamuk karena tujuan Xiaoyan ke akademi ini untuk menelan inti api merah. Ketua pertama pun segera memerintahkan mereka semua untuk pergi keluar dari menara pelatihan. Para murid yang lain pun segera menuju ke arah luar, namun Xiaoyan, dia masih memperhatikan lubang hitam yang sebelumnya. Dengan bantuan inti api biru dia pun merasakan ada kekuatan besar di bawah lubang itu.
Namun salah satu ketua melihat Xiaoyan dan langsung memerintahkannya segera pergi. Xiaoyan mau tidak mau dia pun langsung membawa Jian bersamanya yang sama-sama penasaran. Akhirnya Xiaoyan dan para murid yang lain pun mereka keluar dan Xiaoyan melihat lonjakan energi yang sangat kuat di menara pelatihan ini. 炼气塔将关闭一段时间，重新开放前，任何学员不得入内。 Tidak lama setelah itu Lin Yan langsung menghampiri Xiaoyan, kemudian Lin Yan berkata, "Xiaoyan, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi di sini?" Kemudian Xiaoyan pun akan menjawab perkataan Lin Yan, namun Jian pun langsung mengatakan bahwa itu adalah pemberontakan api di bawah menara ini, itu telah terjadi sejak lama. Namun pemberontakan api itu sekarang lebih besar dari dulu. Xiaoyan pun sangat terkejut ternyata Jian juga mengetahui api yang disegel di bawah menara pelatihan ini. Xiaoyan mengatakan piton api akan benar-benar keluar jika dia menghancurkan setiap segel dari ruangan ini. Barulah piton api itu bisa keluar. Namun setelah lama ledakan kekuatan besar masih terpancar dari pelatihan menara Ki Langit. Ledakan yang sangat besar pun masih terus terjadi. Namun piton api, terlihat dia belum mampu menghancurkan segel yang telah dibuat oleh para ketua. Xiaoyan pun bertanya kepada gurunya bagaimanakah cara mengalahkan piton api itu. Xiaoyan dia tahu piton api itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Guru Xiaoyan pun mengatakan kamu harus bersabar, kita lihat apa yang terjadi dengan para ketua yang melawan piton api tersebut. Tidak lama setelah itu para ketua pun muncul kembali dan memerintahkan para murid untuk benar-benar menjauh di menara pelatihan. Ketua pertama pun mengatakan segel ini tidak akan bertahan lama, aku harap kalian pergi dari sini agar kalian tidak terluka. Setelah mendengar itu para murid mereka langsung menjauh dari menara pelatihan. Sedangkan Xiaoyan dia masih berdiri di bukit. Dia memantau bagaimanakah keadaan para ketua yang melawan piton api tersebut. Tidak lama setelah itu ada 20 orang para ketua mengelilingi menara, mereka pun telah bersiap untuk melawan piton api yang mencoba keluar. Tidak lama setelah itu ledakan yang sangat besar pun terjadi kembali. Ledakan ini sampai-sampai menghancurkan menara pelatihan dan muncullah magma dari bawah tanah. Dan benar saja setelah ledakan yang sangat mengerikan itu, bayangan piton api keluar. Xiaoyan pun sangat terkejut ketika melihat piton api itu sangat mengerikan. Para ketua pun segera bersiap untuk membuat sebuah segel. Ketua pertama pun segera memerintahkan mereka agar dengan cepat membuat segel, menahan piton api. Piton pun mengeluarkan desis dan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Sedangkan Xiaoyan masih melihat dari jauh, dia pun menggunakan inti api biru untuk bersembunyi dan menahan panas dari magma yang mengalir. Cerita pun berpindah kepada Black Corner, ada seseorang yang merasakan kekuatan dahsyat sedang muncul, yang tidak lain itu adalah Kaisar Obat Han Peng, atau bisa disebut Pajar Satboy. Han Feng adalah alkemis tingkat 6, dia adalah orang yang disegani oleh semua orang di Black Corner, bahkan orang yang berlevel Dojong pun akan menghormati Han Feng Satboy. Han Feng pun langsung berdiri, dia merasakan ada kekuatan muncul di arah utara. Han Feng pun menjentikkan jarinya dan keluarlah api surgawi milik Han Feng berwarna biru mengeluarkan panas yang sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu dia pun memanggil seseorang pengawalnya dan langsung memberikan sejumlah emas kepada orang tersebut. Han Feng Satboy berkata agar memanggil orang-orang kuat untuk segera berkumpul. Di antaranya ketua Sekte Tanah, Sekte 8 Gerbang dan Sekte Darah untuk datang membantunya. Han Feng pun dia sangat senang, akhirnya dia menemukan inti api merah, yang ternyata inti api merah itu bersembunyi di Akademi Dalam. Dia pun berniat untuk menelan api surgawi kedua ke dalam tubuhnya. Han Feng Satboy tertawa terbahak-bahak, namun tawanya pun terhenti ketika dia batuk. Han Feng berkata andai saja orang tua itu memberikan mantra api ketika dia berlatih, maka ini semua tidak akan terjadi. Kemudian Han Feng mengingat perkataan orang tua itu bahwa dirinya memiliki pikiran yang sesat. Sepertinya orang tua yang dibilang Han Feng ini adalah guru Xiaoyan. Han Feng pun berkata sekarang pemurnian obatku lebih hebat dibandingkan orang tua itu. Dia pun terlihat sangat marah kepada orang tua tersebut. Kemudian setelah itu cerita pun kembali kepada Xiaoyan yang melihat para ketua sedang berhadapan dengan piton api. Terlihat ketua itu pun menghadapi piton api dan beberapa kali para ketua pun dihajar oleh piton api, yang membuat para ketua pun terpental. Benar-benar piton api ini sangatlah kuat, bahkan para ketua pun sangat kewalahan menghadapinya. Xiaoyan pun masih melihat para ketua menghadapi piton itu. Bahkan para ketua sampai-sampai memuntahkan darah untuk menghadapinya.
Kemudian Xiaoyan pun langsung menanyakan kepada gurunya, "Guru, kapankah aku harus membantu mereka? Bukankah kita akan mengambil inti api merah itu?" Guru Xiaoyan berkata, "Xiaoyan, bersabarlah, aku merasakan ada kekuatan besar dari utara yang sedang menuju ke arah sini. Jadi kamu harus tetap bersabar melihat situasi sampai keadaan yang dapat menguntungkan kita." Xiao San yang mendengar itu dia pun langsung menuju ke atas langit dan melihat ke arah utara, dan benar saja Xiaoyan yang melihat ada beberapa orang yang telah menuju ke arah sini. Kemudian Xiaoyan melihat dengan jelas ternyata orang-orang itu adalah beberapa para ketua yang tidak lain mereka para ketua akademi luar, mereka datang untuk membantu menahan kekuatan piton api. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama, yang melihat para ketua akademi luar yang muncul untuk membantunya. Ketua pertama pun sangat lega. Akhirnya para ketua akademi luar pun muncul untuk menahan kekuatan piton api ini. Kembali kepada ketua Hugan yang telah sampai, ketua Hugan memerintahkan ketua lain agar membantu ketua yang sudah kelelahan. Mereka pun berganti posisi dan membuat segel untuk menahan piton api ini. Walaupun para ketua akademi luar lebih lemah, namun mereka memiliki pertahanan segel yang tidak kalah dengan para ketua akademi dalam. Ketua Hugan mengatakan, "Piton api ini harus segera disegel, jika dibiarkan lebih lama aku khawatir kita semua tidak mampu menahannya." Ketua pertama pun mengatakan, "Benar sekali, sepertinya piton api harusnya sudah kelelahan, dia telah banyak mengeluarkan kekuatannya untuk melawan kita. Sekarang para ketua akademi dalam mereka memulihkan diri untuk serangan berikutnya. Sedangkan sekarang para ketua akademi luar mencoba mengulur waktu." Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada para ketua akademik dalam yang masih bertarung dengan piton api. Ketua pertama yang telah memulihkan kekuatannya dia pun berkata, "Sekarang kita keluarkan kekuatan kita secara bersama-sama dan membuat segel pelindung." Para ketua pun masih terus bertarung dengan piton api yang mengamuk mencoba menghancurkan segel yang dibuat oleh para ketua. Walaupun para ketua akademi luar dan akademi dalam telah bergabung mengeluarkan kekuatan mereka, ternyata masih sangat sulit untuk menaklukkan inti api merah atau piton api. Beberapa kali mereka pun kembali terpental akibat serangan mematikan dari piton api itu. Ketua pertama pun mengatakan, "Sekarang keluarkan doki kita secara bersama-sama dan serang secara bersama-sama." Dengan serangan serentak piton api itu ternyata berhasil ditekan oleh para ketua ini. Piton api ini sudah hampir masuk kembali ke dalam menara pelatihan. Di sini para ketua pun sangat senang piton api akan segera mampu disegel kembali ke menara pelatihan Kilangit. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang mengatakan kepada gurunya, "Guru, piton api itu akan kembali disegel. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus mengambil inti api merah?" Guru Xiaoyan pun masih mengatakan, "Xiaoyan, tetaplah tenang dan lihat situasinya yang akan terjadi." Cerita berpindah kepada para ketua yang akan menyegel piton api itu lagi. Namun ketika para ketua akan menyegel piton api, tiba-tiba suara bergema, "Aku sangat kagum kepadamu ketua pertama. Aku tidak menyangka kalian telah menyembunyikan inti api merah di sini. Aku tidak menyangka kamu mampu menyimpan rahasia ini bertahun-tahun tanpa siapapun mengetahuinya." 千万不能让火蟒突破，否则整个迦南学院将毁于一旦。大长老，那就别怪韩某出手硬抢了。